nama saya Atika Dwi Astuti. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Basidiomycota. Basidiomycota berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan diploid. Dalam daur hidup, Basidiomycota berbentuk seperti gada. Basidiomycota adalah divisio dalam kerajaan fungi yang mencakup spesies yang memproduksi spora dalam tubuh berbentuk kotak yang disebut basidium. Perkenalkan, nama saya Gista Putri Prasetya dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan ciri-ciri dan Basidiomycota. Simak video ini ya. Ciri-ciri Basidiomycota. 1. Sifat hidupnya heterotrof. Ada yang saprofit misalnya Auricularia polyrica dan parasit misalnya Exobasidium vexans. 2. Ukurannya mikroskopis dan makroskopis dan bersel multiseluler. 3. Hifanya bersekat. Hifa vegetatifnya mempunyai satu inti yang haploid. 4. Memiliki buah yang disebut basidiokarp atau tempat terbentuknya basidium. 5. Umumnya badan buahnya berbentuk payung yang terdiri atas batang dan tudung. Perkenalkan, nama saya Yuli Puji Lestari. Di sini saya akan menjelaskan struktur Basidiomycota. Basidiomycota merupakan jamur filamen yang terdiri dari hifa serta berproduksi secara seksual lewat sel khusus berkelompok yang disebut basidia. Hifa pada Basidiomycota berserat serta mengandung inti haploid. Ciri tubuhnya seperti jamur yang kita kenal, mempunyai bagian batang serta tudung yang berbentuk seperti payung. Pada bagian bawah tudung terlihat adanya lembaran yang menjadi tempat terbentuknya basidium. Hifa yang bercabang dari jenis jamur tersebut berbentuk mesilium. Lalu mesilium membentuk tubuh buah yang disebut basidiokarp. Secara umum, tubuh buah mempunyai 4 bagian, yaitu tubuh buah atau stip, tudung atau pileus, volva, bilah atau lamela, anulus, serta dan juga gil. Perkenalkan, nama saya Alif Adwiyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara reproduksi seksual Basidiomycota. Reproduksi secara seksual terjadi dengan membentuk konidiospora. Konidia adalah spora yang dihasilkan dengan jalan membentuk skat melintang pada ujung hifa atau dengan diferensiasi hingga terbentuk banyak konidia. Hifa haploid yang sudah dewasa akan menghasilkan konidiofor atau tangkai konidia. Pada ujung konidiofor kemudian terbentuk spora. Lalu spora tersebut akan diterbangkan oleh angin. Apabila kondisi lingkungan menguntungkan, maka konidia akan berkecambah menjadi hifa yang haploid. Perkenalkan, nama saya Octavia Ramadhani, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi jamur Basidiomycota, yakni reproduksi seksual yang meliputi 10 tahap. 1. Reproduksi seksual terjadi dengan pertemuan antara hifa plus serta hifamin. 2. Pertemuan tersebut akan membuat terjadinya proses plasmogami atau larutnya di sel. Lalu inti sel dari salah satu hifa akan pindah masuk ke hifa yang lainnya. 3. Proses tersebut membuat terbentuknya hifa dengan 2 inti haploid berpasangan, biasa disebut eukaryotik. 4. Hifa diploid eukaryotik lalu akan tumbuh menjadi miselium haploid yang eukaryotik. 5. Miselium ini pun tumbuh membentuk tubuh buah yang biasa disebut basidiokarp. 6. Pada ujung hifa basidiokarp terjadi penyatuan 2 inti haploid dalam basidium menjadi diploid. Proses penyatuan ini biasa disebut karyogami. 7. Basidium membentuk 4 tonjolan yang biasa disebut sterigma pada ujungnya. 8. Inti diploid dalam basidium lalu membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid. 9. Lalu inti tersebut akan masuk ke salah satu tonjolan sterigma serta berkembang menjadi basidiospora. 10. Bila basidiospora terlepas dari basidium serta jatuh pada tempat yang sesuai, pasti mereka akan tumbuh menjadi hifa baru yang haploid. Saya akan memberikan beberapa contoh dari Basidiomycota. Yang pertama, Clavatia gigantea, dikenal dengan nama giant bobol, memiliki tubuh yang sangat besar dengan diameter lebih dari 1 meter, sehingga dapat mengeluarkan spora berjumlah triliunan. Yang kedua, Amanita muscaria. Jamur ini menghasilkan racun muskarin yang dapat membunuh lalat. Hidupnya pada kotoran ternak.
Dan yang ketiga ada Ganoderma aplanatum alias jamur kayu. Jamur ini dapat menyebabkan kerusakan pada kayu. Perkenalkan, nama saya Kolila Sofi Ichiro, absen 19. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran-peran Basidium micota yang menguntungkan dan yang merugikan. Nah, untuk peran yang menguntungkan ada berbagai macam contoh. Yang pertama, jamur kaniki bisa dimakan sebagai makanan bebas lemak, sodium dan kaya vitamin dan mineral. Yang kedua, jamur linsi yang berperan sebagai obat-obatan penambah imunitas tubuh dan obat herbal. Yang ketiga, jamur tiram atau hiratake yang berperan sebagai bahan dasar masakan dan makanan ringan sebagai sumber protein nabati. Nah, untuk peran yang merugikan ada berbagai macam contoh juga. Yang pertama, jamur Puccinia arachidis, yaitu penyakit pada tanaman kacang. Yang kedua, jamur Ustilagomyces, yaitu cendawan penyebab penyakit gosong bengkak pada jagung. Yang ketiga, jamur karat, yaitu hidup parasit dan tempat infeksinya membentuk bercak seperti karat. Perkenalkan, nama saya Akila Turaisyah dari kelas 10 MIPA 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Basidium micota. Basidium micota merupakan kelompok fungi terbesar kedua setelah Ascomycota dan masuk ke dalam subkingdom Ricaria fungi tingkat tinggi. Basidium micota sering juga disebut sebagai jamur payung karena memiliki struktur tubuh buah seperti payung. Basidium micota dapat bereproduksi secara seksual dan menghasilkan basidiospora dari struktur basidium, dan juga bereproduksi secara aseksual menghasilkan conidium spora. Sedangkan jenis dari hipanya adalah hipa yang tidak bersekat. Dan struktur hidup Basidium micota terdiri dari siklus seksual dan aseksual juga. Siklus seksual dimulai ketika hipa haploid dari jenis yang berbeda melakukan pelebaran sitoplasma atau disebut juga plasmogami yang akan menghasilkan hipa dikariotik atau disebut berinti ganda yang akan bergabung membentuk struktur kompleks atau bisa kita sebut tubuh buah payung. Jadi Basidium micota, tubuh buah payung ini bersifat diploid dan akan membentuk hipa dikariotik. Setelah itu melakukan meiosis dan akan menghasilkan Basidium spora haploid. Nah, Basidium spora haploid ini kemudian akan disebar dan dapat tumbuh pada kondisi yang sesuai membentuk kembali hipa haploid. Nah, sedangkan untuk siklus hidup aseksual dimulai ketika hipa haploid membentuk struktur konidia yang kemudian membelah menghasilkan konidiospora. Konidiospora akan tersebar dan akan bergamilasi pada kondisi yang sesuai membentuk hipa haploid lagi. Fungsi Basidium micota juga memiliki peran penting bagi ekosistem maupun kehidupan manusia. Secara umum, Basidium micota juga berperan sebagai pengurai pada ekosistem dan beberapa jenis Basidium micota dimanfaatkan sebagai bahan makanan, seperti jamur kuping. Saya Zanuba Sabrina Zikir Ramadhani dengan nomor absen 36 dari kelas 10 MIPA 3 ingin mempresentasikan habitat dari Basidium micota. Jamur Basidium micota umumnya hidup sebagai saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup, misalnya serasa daun di tanah, barang padi, dan batang pohon mati. Jamur yang berparasit hidup pada organisme inangnya, misalnya tumbuhan dan manusia. Jenis lainnya ada yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikoriza.